Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai stack atau tumpukan. Jadi stack atau tumpukan itu dapat didefinisikan sebagai bentuk khusus dari linear list, di mana pemasukan dan penghapusan elemennya itu nanti hanya dilakukan pada satu posisi saja, yaitu mulai dari posisi yang paling akhir dari suatu list atau yang paling atas atau topnya. Jadi prinsip kerja dari stack itu adalah LIFO, last in first out. Jadi yang datang terakhir, nanti dia yang pertama kali keluar gitu. Jadi kalau misalkan ini ada 3 buah bangun ya. Ini kalau misalkan kita mau kita tumpuk, maka ini yang pertama kali ini misalkan bangun yang pertama ini, kemudian berikutnya ini nanti yang kedua, ini akan menempati posisi yang paling atasnya di sini. Sebenarnya ini kalau misalkan bisa diklik ya. Nah, kemudian nanti yang ketiga, ya, ini akan menempati posisi yang paling atas. Nah, kemudian kalau misalkan untuk penghapusannya, nah nanti yang paling atas itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu gitu, dan seterusnya. Jadi ibaratnya kalau kita mau menumpuk suatu buku kan mulai dari paling atas ya, kemudian di atasnya lagi. Kemudian kalau misalkan kita mau mengambil buku misalkan secara berurutan, itu kan juga mulai dari paling atas. Nah, itu maksudnya stack atau tumpukan itu seperti itu. Jadi gambarannya ya. Jadi makanya dikatakan tadi kalau untuk stack atau tumpukan itu pemasukan dan penghapusan elemennya itu hanya dilakukan pada satu posisi saja, yaitu posisi paling akhir atau posisi paling atas ya, atau topnya. Nah, kemudian untuk operasi stack ini ada beberapa. Yang pertama adalah isEmpty. isEmpty ini untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Kemudian yang kedua adalah isFull untuk memeriksa apakah stacknya itu penuh. Kemudian ada push itu untuk memasukkan suatu elemen ke dalam suatu stack ya. Kemudian pop itu untuk menghapus atau mengambil suatu elemen dalam stack, dan clear itu adalah untuk mengosongkan suatu stack. Nah, berikut Ibu akan memberikan ilustrasinya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya, untuk ilustrasi dari stack atau tumpukan, yang pertama misalkan kita mau mendeklarasikan suatu maksimal stack ya. Misalkan perintahnya define max stack misalkan 6. Jadi kalau misalkan ini digambarkan ya, kalau digambarkan nanti seperti ini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ingat kalau misalkan untuk stack pada array itu untuk indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada 6 elemen ya yang didefinisikan dalam stack tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada saat pendefinisian stack seperti ini ya, maka ini stacknya masih kosong ya, ini artinya adalah berarti untuk stack atau tumpuk top
itu sama dengan min 1. Jadi di sini nilai topnya adalah sama dengan min 1, dan ini yang di 5 ini adalah max stack-nya. Seperti itu. Ya, jadi nilai topnya dalam kondisi stack-nya kosong itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau misalkan nanti ada penggunaan fungsi dari isEmpty, ya, untuk penggunaan fungsi dari isEmpty misalkan. Nah, untuk isEmpty ini nanti dia akan bernilai benar jika nilai topnya sama dengan min 1. Jadi di sini cirinya adalah tumpuk dot top sama dengan min 1. Itu artinya nilai topnya sama dengan 1. Nah, kondisi kalau ditanyakan seperti ini, apakah seperti ini dalam kondisi stack seperti kosong seperti ini adalah isEmpty, maka nilainya adalah true karena nilai topnya ini sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ditanyakan apakah is full tadi untuk memeriksa apakah stacknya itu dalam keadaan penuh. Nah, untuk stacknya ini kalau misalkan diisi elemen datanya ini kalau misalkan penuh, nanti nilai dari max stacknya adalah 5 gitu. Jadi cirinya kalau misalkan is full di sini adalah top of stack, ya, top of stack di sini sama dengan max stack min 1. Jadi kalau misalkan tadi diketahui didefinisikan max stack-nya adalah 6 min 1 berarti sama dengan 5. Jadi nanti stack ini akan mencapai keadaan penuh, ya, jika top of stack-nya itu sama dengan 5 seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan top of stack-nya ini sudah mencapai nilai 5 di sini, berarti dia sudah is full. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dimasukkan data begitu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk fungsi push, jadi kalau kita mau memasukkan data, ya, itu menggunakan perintah push, ya. Push ini nanti cirinya di sini adalah tumpuk dot top plus plus. Ini artinya nanti nilai kalau misalkan kita memasukkan suatu elemen data yang baru, maka nilai topnya itu akan bertambah 1. Top plus plus itu artinya top sama dengan, ya, kalau ini Ibu jabarkan, top plus plus itu sama dengan top plus 1. Seperti itu, ya. Jadi nanti nilai topnya itu akan bertambah 1. Jadi misalkan tadi untuk dalam kondisi stack yang kosong tadi, kemudian di sini Ibu berikan perintah misalkan push atau masukkan elemen A. Berarti nanti stacknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti A ini akan menempati top yang paling nilai topnya dulu yang paling atas, akan menempati di indeks 0, ya. Jadi nanti nilai topnya itu nanti akan bertambah 1. Top ditambah 1. Tadi kan nilai top awalnya adalah min 1. Min 1 ditambah 1. Berarti nilai topnya adalah 0 gitu. Jadi nilai jika misalkan di push A berarti nilai topnya itu akan menjadi 0. Kemudian misalkan lagi push lagi. Misalkan push B atau masukkan nilai B, berarti, ya, misalkan Ibu gambarkan lagi seperti ini. Nih. Push B berarti
nanti B itu akan menempati posisi di atasnya dari A. Berarti seperti ini. Berarti nanti nilai topnya sekarang itu sama dengan top plus 1. Berarti tadi terakhir nilai topnya adalah 0. 0 ditambah 1. Berarti sama dengan 1. Seperti itu. Dan seterusnya ya, kalau misalkan diminta untuk memasukkan satu elemen lagi, misalkan push C. Jadi nanti seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. A, B. Nah, C nanti akan menempati posisi di atasnya dari B. Sehingga nilai topnya sekarang berapa? Ya tadi nilai topnya kan bertambah 1. Kalau di push berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti ini. Itu ya untuk penggunaan dari push itu seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk penggunaan dari fungsi operasi yang lain setelah push, nanti ada pop ya. Ada pop. Pop ini nantinya digunakan untuk menghapus elemen yang mulai dari posisi paling atas dari suatu stack. Jadi nanti di sini tumpuk dot top min min. Nah, top min min ini ya. Top min min ini sama dengan top min 1. Seperti itu. Ya, jadi nilai topnya itu akan berkurang 1 gitu. Jadi contoh tadi dalam keadaan terakhir seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tadi ada A, ada B, ada C. Gitu ya. Tadi kan nilai topnya terakhir sama dengan 2 misalkan. Nah, kemudian kalau misalkan diberikan perintah pop ya, berikan perintah pop, maka otomatis ya nanti untuk elemen data C ini akan terhapus. Elemen data C itu akan terhapus sehingga nanti ini ya, ini akan terhapus. Jadi tinggal A dan B. Dan nanti di sini nilai topnya sekarang top min 1. Berarti tadi itu kan terakhir nilainya 2. 2 min 1 berarti sama dengan 1. Berarti nilai top sekarang ada di 1. Kemudian kalau misalkan lagi diberikan perintah pop lagi ya, pop lagi misalkan. Nah, nanti seperti ini. Misalkan di pop lagi berarti otomatis nanti nilai B ini akan keluar ya. Berarti otomatis nilai topnya itu akan berkurang 1 min 1. Berarti tadi terakhir 1 min 1 sama dengan 0. Berarti nilai top sekarang itu adalah di A, yaitu ada di 0. Jadi seperti itu cara kerjanya secara garis besarnya untuk penggunaan dari operasi yang ada di stack. Nah, nanti kalau misalkan ada satu lagi yaitu perintahnya yaitu clear. Clear ini digunakan untuk mengosongkan dari suatu stack. Dimana nanti kalau dikosongkan kembali berarti nanti di clear ini ya. Nanti nilai topnya itu kembali lagi sama dengan min 1. Jadi seperti ini kalau di clear kembali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diberikan perintah clear, maka otomatis nanti nilai topnya akan kembali lagi min 1. Jadinya kosong. Seperti itu. Begini ya untuk penjelasannya secara garis besarnya mengenai stack atau
tumpukan. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi sudah Ibu berikan ilustrasinya atau gambarannya mengenai penggunaan dari operasi stack ini secara garis besarnya. Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi di sini pertama kali untuk mendeklarasikan suatu stack ya, yaitu dengan perintah define max stack 5. Jadi di sini nanti yang akan dimasukkan nanti di sini untuk elemennya nanti paling banyak adalah 5 ya di sini. Max stack-nya 5. Nah, kemudian di sini ada deklarasi suatu stack dengan struct dan array. Jadi dengan menggunakan struct, di mana kalau untuk penggunaan struct ini dia merupakan kumpulan komponen yang sebenarnya bisa memiliki tipe data yang berbeda. Dalam hal ini menggunakan dua variabel, yaitu ada top dan ada data. Ya, data di sini adalah data 5 ini adalah merupakan suatu array. Kalau top ini untuk menentukan nilai topnya, sedangkan kalau data 5, integer data 5 ini adalah merupakan elemen data yang ada di dalam array tersebut nantinya, di mana maksimal jumlah elemen datanya adalah 5. Kenapa di sini 5? Karena di sini tadi sudah didefinisikan untuk max stack-nya di sini adalah 5. Makanya di sini dalam struct-nya di sini untuk deklarasi dari array-nya di sini juga menggunakan 5. Jadi maksimal elemen datanya 5. Nah, kemudian di sini ada juga deklarasi variabel stack ya dari suatu struct ya. Jadi di struct stack ini nanti akan dibuatkan variabel yang baru, yaitu di sini stack, yaitu tumpuk ya. Jadi nanti isi dari tumpuk ini sama persis dengan isi yang ada di stack. Jadi tumpuk ini juga berisi dua variabel, yaitu top dan data 5 dan array. Nah, kemudian untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal, jadi pada saat kondisi stack-nya ini kosong, maka di sini nilai topnya itu sama dengan min 1. Nah, di sini menggunakan perintah tumpuk.top sama dengan min 1. Itu artinya nanti dalam stack itu nilai topnya adalah sama dengan min 1. Itu untuk kondisi awal stack-nya yang masih kosong. Nah, tadi kan ada 5 elemen data. Ini kalau digambarkan seperti ini dalam suatu array-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan merupakan kalau dalam array itu kan nilai indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, tapi di sini jumlah elemen datanya ada 5. Nah, 4 di sini akan menempati max of stack-nya. Nah, kemudian kalau misalkan diberikan perintah untuk isEmpty, penggunaan fungsi isEmpty ini salah satu cirinya tadi adalah di sini nilai topnya sama dengan min 1, tumpuk.top. Karena isEmpty itu kan fungsinya untuk memeriksa apakah stack-nya itu masih dalam kondisi kosong atau tidak. Kalau misalkan masih dalam kondisi kosong, berarti nanti akan bernilai benar. Nah, seperti ini nilai topnya ini masih sama dengan min 1 seperti ini. Jadi ini artinya stack-nya ini masih dalam keadaan kosong. Kemudian is full. Nah, kalau is full ini untuk memeriksa apakah kondisi stack-nya itu sudah penuh atau belum. Yaitu caranya nanti dengan cara memeriksanya adalah dengan mengecek top of stack-nya. Nah, untuk top of stack-nya ini misalkan jika mencapai penuh itu sama dengan max of stack min 1. Jadi kalau max of stack min 1 itu sama dengan max stack-nya tadi, itu merupakan kondisi yang full atau penuh ya untuk stack-nya. Sedangkan kalau misalkan top of stack-nya ini masih lebih kecil nilainya dibanding max stack min 1, maka di situ dikatakan kondisi stack-nya masih belum penuh gitu. Jadi seperti ini.
Jadi tadi kalau misalkan stack yang masih kosong diisi dengan beberapa elemen data yaitu A, B, C, D, E seperti ini, maka di sini dikatakan bahwa kondisinya adalah sudah is full, di mana top of stack-nya itu sama dengan max stack min 1. Tadi max stack-nya adalah pertama kali dideklarasikan yaitu 5. 5 min 1 sama dengan 4. Jadi nilai top of stack-nya ini sama dengan 4. Ya, berarti di situ artinya sudah mencapai penuh ya untuk stack-nya. Jadi rumusnya ini ya, jika tumpuk dot top sama dengan max stack min 1 ya, maka ini berarti nanti bernilai benar ya, bahwa memang kondisinya ini sudah penuh. Nah, kemudian untuk fungsi push itu digunakan untuk memasukkan elemen data ke dalam suatu stack ya, dimana nanti untuk elemen data yang masuk ke dalam stack itu akan menempati posisi yang paling atas karena akan menempati posisi topnya ya. Nah, nanti rumusnya di sini adalah menggunakan tumpuk dot top plus plus. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, top plus plus ini sama dengan top plus 1. Artinya nilai topnya itu akan bertambah 1 gitu. Jadi kalau misalkan di sini kondisinya di sini stack-nya masih kosong, kemudian kita memasukkan elemen datanya adalah A, berarti nilai topnya itu akan berubah. Nilai topnya akan berubah, akan bertambah 1, yaitu top sama dengan top plus 1. Kalau kondisi kosong tadi kan nilai topnya min 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai topnya sekarang ini adalah sama dengan 0. Ini ya, menempati posisi yang paling atas. Jika ini mau di-push lagi memasukkan elemen data ya nanti akan menempati posisi paling atas sampai nanti mencapai kondisi max ya, top of stack-nya nanti di sini jika nilainya adalah 4. Nah, kemudian untuk fungsi pop itu digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas. Jadi kalau pop itu digunakan untuk menghapus, ya nanti menggunakan rumus ini, tumpuk dot top min itu berarti nanti ini adalah penggunaan fungsi dari pop. Karena nilai topnya itu nanti akan berkurang 1 per 1 sesuai dengan yang di pop nanti berapa elemennya. Jadi contohnya kalau misalkan seperti ini kondisi dari stack-nya di mana nilai topnya itu adalah sama dengan 2. Kemudian kita akan lakukan fungsi pop ya, pop C berarti nanti otomatis nilai C-nya ini, elemen C-nya ini akan terhapus, berarti otomatis nilai topnya itu akan berkurang 1, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Nah, nilai topnya sekarang ada di elemen B, gitu. Kalau misalkan elemen B-nya ini kita pop, berarti nanti juga nilai topnya akan berkurang 1, berarti nanti nilai topnya menjadi 1 min 1 sama dengan 0. Berarti nanti nilai topnya ini akan ditempati oleh elemen A dengan nilai topnya adalah 0. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi clear ini nanti digunakan untuk mengosongkan suatu stack. Jadi kalau misalkan ini kondisinya misalkan penuh, misalkan stacknya, terus kita berikan perintah clear, berarti otomatis nanti stacknya ini akan kosong. Makanya nanti nilai topnya itu akan kembali lagi ke awal, yaitu nilai topnya sama dengan min 1. Nah, begitu ya. Ini ya sebagai penjelasan dari stack atau tumpukan ya. Nah, nanti ini bisa dikerjakan untuk soalnya ya. Nanti dengan kondisinya seperti ini. Oke, baik. Begitu untuk penjelasan mengenai stack atau tumpukan. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa didiskusikan dengan Ibu atau bisa sharing dengan Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.